Audiobook Awaken the Giant Within. Penulis Anthony Robbins. Penerbit Phoenix Publishing. Narator Elis Sutrisna. Jadwalkanlah penguatan Anda agar perubahan bertahan lama. Saat Anda mulai mengembangkan pola perilaku atau emosional baru, sangat penting bagi Anda untuk memperkuat diri Anda sendiri atau orang lain yang menjadi sasaran dari pola perilaku dan emosional baru Anda tersebut. Pada awalnya, setiap kali Anda melakukan perilaku yang diinginkan, misalnya menyingkirkan piring yang masih berisi makanan, Anda harus memberi diri Anda sendiri hadiah. Sejenis penguatan yang menyenangkan yang benar-benar akan Anda hargai dan senangi. Namun, jika Anda memperkuat perilaku tersebut setiap kali Anda menunjukkan perilaku tersebut, pada akhirnya hadiah Anda tidak akan berhasil atau dihargai. Sesuatu yang jika dilakukan satu kali merupakan kejutan yang unik dan menyenangkan, akan menjadi norma yang diharapkan. Karena komitmen saya untuk membantu mereka yang membutuhkan, maka kemanapun saya pergi melalui bandara, saya memberi mereka yang meminta uang. Saya tidak akan pernah melupakan seorang pria yang menempati tempat tertentu di depan terminal yang sering saya datangi. Setiap kali saya datang, saya memberinya uang. Pada suatu pagi, saya sedang terburu-buru dan tidak memiliki uang dalam saku saya. Saat saya lewat dengan cepat, saya tersenyum dan berkata, "Halo, aku minta maaf, tetapi aku tidak punya uang hari ini." Pria itu marah karena saya tidak memberinya sesuatu yang dulu dengan gembira diterimanya dari saya. Anda dan saya harus ingat bahwa unsur kejutan menyenangkan adalah salah satu pengalaman paling menyenangkan yang pernah dirasakan oleh manusia. Ini jauh lebih penting dari yang kita sadari. Ini adalah alasan mengapa jika Anda menginginkan sebuah perilaku bertahan lama, sangat penting bagi Anda untuk memahami dan memanfaatkan apa yang disebut dengan jadwal penguatan tidak tetap. Saya akan memberi Anda contoh sederhana dari pelatihan lumba-lumba. Pada awalnya, untuk melatih seekor lumba-lumba melompat, para pelatih menunggu lumba-lumba tersebut melompat sendiri. Mereka melihat binatang tersebut melakukan sesuatu dengan benar dan kemudian menghadiahinya dengan ikan. Dengan melakukan hal ini, setiap kali lumba-lumba melompat sendiri, lumba-lumba pada akhirnya membuat hubungan saraf bahwa jika dia melompat, maka dia akan mendapatkan ikan. Menghubungkan kesenangan dengan perilaku yang diinginkan, pelatih membuat pelatih dapat mengondisikan lumba-lumba untuk melompat lagi berulang kali. Namun pada akhirnya pelatih akan memberi ikan hanya saat lumba-lumba melompat lebih tinggi. Dengan perlahan menaikkan standar, pelatih dapat membentuk perilaku lumba-lumba. Inilah kuncinya. Jika lumba-lumba selalu diberi hadiah, maka dia akan menjadi terbiasa dan tidak akan berusaha sebaik mungkin. Sehingga di masa depan, lumba-lumba diberi hadiah sesekali setelah lompatan pertama, atau mungkin setelah lompatan kelima, atau setelah lompatan kedua. Seekor lumba-lumba tidak pernah yakin lompatan mana yang akan diberi hadiah. Perasaan mengharapkan hadiah mungkin akan diberikan dan ditambah dengan ketidakpastian lompatan mana yang akan diberi hadiah, membuat lumba-lumba terus berusaha sebaik mungkin. Hadiah tersebut tidak pernah diremehkan. Ini adalah kekuatan yang sama yang mendorong orang untuk berjudi. Begitu mereka berjudi dan menang, mereka menghubungkan kesenangan yang sangat besar dengan kemenangan tersebut. Perasaan senang dan mengharapkan mendorong mereka untuk terus maju. Saat mereka tidak menang selama beberapa saat, mereka sering memiliki perasaan yang jauh lebih kuat kalau kali ini mereka akan menang. Faktor yang mendorong penjudi adalah kemungkinan untuk menang lagi. Jika seseorang berjudi tanpa pernah menang, mereka akan menyerah. Namun, menerima hadiah yang sangat kecil, menang hanya beberapa kali, mendapatkan kembali sebagian uang mereka akan terus membuat mereka berada dalam keadaan mengharapkan mereka dapat menang lagi. Karena itulah, orang-orang menghentikan kebiasaan buruk seperti merokok atau berjudi selama beberapa bulan dan kemudian memutuskan untuk mencoba satu kali lagi.
Sebenarnya memperkuat pola yang mereka coba hilangkan dan membuat mereka semakin sulit menghilangkan kebiasaan tersebut sepanjang hidupnya. Jika merokok satu batang lagi, Anda mendorong sistem sel saraf Anda untuk mengharapkan di masa depan Anda, dan akan menghadiahi diri Anda dengan cara ini lagi. Anda membuat hubungan saraf tersebut sangat aktif, dan sebenarnya memperkuat kebiasaan yang sedang Anda coba hilangkan. Jika Anda ingin memperkuat perilaku seseorang untuk jangka panjang, Anda mungkin ingin menggunakan apa yang disebut dengan jadwal penguatan tetap. Dalam bukunya, Karen Pryor menjelaskan melatih seekor lumba-lumba melakukan 10 lompatan. Untuk memastikan lumba-lumba terus melompat selama 10 kali, Anda harus memberi mereka hadiah di setiap lompatan ke-10. Anda tidak dapat menuntut terlalu banyak perilaku sebelum melakukan penguatan. Tetapi, jika lumba-lumba tersebut diberi hadiah hanya pada lompatan ke-10, maka tak lama kemudian lumba-lumba tersebut belajar bahwa dirinya tidak harus berusaha keras pada 9 lompatan sebelumnya dan kualitasnya menurun. Ini adalah reaksi yang sama yang mungkin kita lihat pada orang-orang yang menerima gaji setiap 2 minggu. Pegawai tahu ada beberapa hal yang diharapkan dari diri mereka dan mereka menerima gaji secara rutin. Masalahnya adalah banyak orang yang hanya bekerja seperti yang dibutuhkan untuk menerima hadiah karena tidak ada kejutan. Di tempat kerja tentu saja gaji yang selalu diharapkan. Namun jika gaji adalah satu-satunya hadiah, maka pegawai hanya akan melakukan apa yang diminta dan sekecil mungkin yang bisa mereka lakukan untuk mendapatkan gaji tersebut. Namun jika ada kejutan berkala seperti hadiah, bonus, promosi, dan keuntungan lainnya, maka mereka akan bekerja lebih keras dengan harapan mereka akan diberi hadiah dan dihargai. Ingatlah bahwa kejutan ini harus tidak bisa ditebak dan tidak akan berhasil dan diremehkan. Harapan ini akan mendorong perilaku tersebut. Ubah-ubahlah hadiah Anda dan Anda akan melihat hasil yang lebih besar dalam melakukan perubahan pada diri Anda sendiri atau siapapun yang Anda kelola. Ada alat ketiga untuk penguatan yang juga dapat digunakan, yaitu hadiah besar. Hadiah besar dapat membantu Anda melipat gandakan penguatan. Misalnya, jika sesekali Anda memberi seekor lumba-lumba tidak hanya 1 ekor ikan, tetapi 3 atau 4, karena perilakunya, maka akan membuat lumba-lumba tersebut mengharapkan lebih banyak, sehingga jika ia berusaha lebih keras, mungkin akan ada hadiah yang lebih besar. Hal ini mendorong lumba-lumba untuk terus memberikan kemampuan terbaiknya. Tanggapan manusia juga sama. Seringkali dalam perusahaan saat orang-orang diberi hadiah yang jauh lebih besar dari yang diharapkan, maka dapat menciptakan motivasi yang lebih besar untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik di masa depan. Dengan harapan, mereka mungkin menerima hadiah yang jauh lebih besar. Prinsip yang sama ia dapat berhasil seperti sihir pada anak-anak Anda. Ciptakanlah awal yang mengejutkan. Prinsip hadiah besar juga dapat digunakan pada seseorang yang tidak termotivasi untuk menciptakan hasil apapun. Sekali lagi, jika para pelatih lumba-lumba memiliki binatang yang menurut mereka tidak dapat dimotivasi sama sekali, terkadang mereka akan memberikan selusin ikan meskipun binatang tersebut tidak melakukan apapun untuk mendapatkannya. Kesenangan yang diciptakan terkadang cukup untuk menghilangkan pola lama lumba-lumba tersebut dan membuatnya sangat senang sehingga ia kemudian bersedia dilatih. Sekali lagi, manusia juga sama. Jika seseorang yang tampaknya tidak mengerjakan apapun dengan benar mendadak diberi hadiah hanya karena kasihan dan peduli, maka ini dapat mendorong mereka untuk memperlihatkan tingkat dan jenis perilaku dan kinerja yang baru. Namun hal paling penting untuk diingat mengenai pengondisian adalah untuk memperkuat perilaku yang diinginkan dengan segera. Begitu Anda mendapati diri Anda menanggapi dengan senang apa yang dulu membuat Anda frustrasi, perkuatlah diri Anda. Lakukanlah lagi dan ciptakanlah lebih banyak kesenangan. Tertawalah sedikit. Ingatlah bahwa setiap kali Anda menciptakan perasaan emosional yang kuat, baik positif maupun negatif, Anda sedang menciptakan sebuah hubungan dalam sistem sel saraf Anda. Jika Anda mengulangi pola tersebut berulang kali dan membayangkan bayangan yang sama yang membuat Anda merasa kuat atau membuat Anda tertawa, maka Anda akan lebih mudah untuk merasa kuat atau tertawa di masa mendatang. Pola tersebut akan tertanam dengan baik. Begitu Anda atau siapapun yang ingin Anda perkuat
melakukan sesuatu dengan benar, maka berikanlah hadiah secepatnya. Terus, perkuatlah dengan hadiah yang Anda atau orang tersebut inginkan atau paling inginkan. Berilah diri Anda hadiah emosional dengan memainkan lagu kesukaan Anda, atau tersenyum, atau melihat diri Anda mencapai tujuan Anda. Pengondisian sangat penting. Dengan pengondisian kita dapat menghasilkan hasil yang tidak berubah. Sekali lagi, ingatlah bahwa pola perilaku emosional apapun yang diperkuat atau diberi hadiah secara tetap akan menjadi terbiasa dan otomatis. Pola apapun yang tidak kita perkuat pada akhirnya akan hilang. Nah, karena Anda telah menyelesaikan 5 langkah pertama, mari kita melanjutkan ke langkah terakhir. Langkah utama 6 NAC. Ujilah. Mari kita tinjau kembali apa yang telah Anda capai. Anda telah memutuskan pola emosi atau perilaku baru yang Anda inginkan. Anda telah mendapat daya ungkit untuk diri Anda agar berubah. Anda telah mengganggu pola lama. Anda telah menemukan cara baru dan Anda telah mengondisikannya sehingga tidak berubah. Satu-satunya langkah yang tersisa adalah mengujinya untuk memastikan akan berhasil di masa depan. Salah satu cara untuk melakukan ini, seperti yang diajarkan dalam Neuro-Linguistic Programming, adalah langkah di masa depan. Ini berarti Anda membayangkan situasi yang dulu membuat Anda frustrasi, misalnya, kemudian memperhatikan apakah situasi tersebut masih membuat Anda merasa frustrasi atau apakah pola perasaan mengagumkan Anda yang baru telah menggantikannya. Jika biasanya Anda masih memiliki keinginan untuk merokok setiap kali Anda merasa kewalahan, bayangkan diri Anda dalam keadaan kewalahan dan lihatlah, Anda malah memiliki keinginan untuk membaca atau berlari atau cara baru lain yang telah Anda kondisikan. Dengan membayangkan dorongan yang sama yang dulu memicu emosi atau perilaku lama Anda, dan memerhatikan kalau Anda merasa yakin kalau cara baru Anda yang memberdayakan akan otomatis muncul, maka Anda akan mengetahui kalau pola baru ini akan berhasil di masa depan. Selain itu, Anda harus menguji ekologi dari perubahan yang baru saja Anda lakukan. Kata ekologi berarti studi tentang akibat. Apa dampak perubahan yang baru saja Anda lakukan pada orang-orang di sekitar Anda? Apakah perubahan tersebut akan mendukung hubungan bisnis dan pribadi Anda? Apakah pola baru ini tepat berdasarkan pada gaya hidup, keyakinan, dan nilai-nilai Anda saat ini? Di halaman berikutnya ada sebuah daftar sederhana yang dapat Anda gunakan untuk membantu memastikan pola keberhasilan baru Anda akan bertahan lama dan pola baru tersebut tepat. Jika usaha Anda untuk menciptakan pola ini tidak bertahan lama, Anda harus kembali ke langkah 1. Apakah Anda benar-benar jelas dengan apa yang Anda inginkan dan mengapa Anda menginginkannya? Tinjaulah langkah kedua, karena sebagian besar orang yang tidak berhasil melakukan perubahan biasanya tidak memiliki daya ungkit yang cukup kuat. Anda mungkin harus melakukan komitmen di depan umum agar mendapatkan daya ungkit yang lebih kuat untuk diri Anda sendiri. Berkomitmenlah di hadapan mereka yang tidak akan membiarkan Anda dalam kesulitan. Jika Anda merasa memiliki daya ungkit yang cukup kuat, maka periksalah langkah ketiga. Karena jika Anda mengetahui apa yang Anda inginkan dan Anda memiliki daya ungkit yang cukup kuat, kemungkinan besar Anda seperti lalat yang membenturkan tubuhnya berulang kali ke kaca jendela. Anda telah melakukan hal yang sama berulang kali dengan semangat yang semakin tinggi, tetapi Anda belum mengubah pendekatan Anda. Anda harus mengganggu pola Anda. Jika Anda merasa semua langkah ini telah dijalankan, maka lanjutkanlah ke langkah keempat. Jika usaha Anda masih belum menghasilkan sebuah perubahan, Anda jelas menunjukkan kalau Anda telah meninggalkan langkah ini. Carilah cara baru yang memberdayakan untuk melepaskan diri Anda dari kepedihan dan mendapatkan kesenangan yang sama kuat
dan tepatnya seperti pendekatan lama Anda. Ini berarti sekarang Anda memiliki kesempatan untuk menjadi orang yang sedikit lebih kreatif. Carilah seorang panutan, seseorang yang telah berhasil menghilangkan kebiasaan-kebiasaan ini atau serangkaian emosi negatif yang ingin Anda ubah. Jika Anda telah mulai melakukan sebuah perubahan tetapi tidak berhasil, maka Anda jelas belum memperkuat pola Anda dengan kesenangan yang cukup besar. Gunakanlah langkah kelima, yaitu pengondisian. Gunakanlah jadwal penguatan tidak tetap maupun tetap untuk memastikan pola baru Anda yang memberdayakan bertahan lama. Uji ekologi. 1. Pastikan kepedihan tertentu terhubung sepenuhnya dengan pola lama. Saat Anda memikirkan tentang perilaku atau perilaku lama Anda, apakah Anda membayangkan dan merasakan keduanya sekarang menyakitkan, bukannya menyenangkan? 2. Pastikan kesenangan terhubung sepenuhnya dengan pola baru. Saat Anda memikirkan tentang perilaku atau perasaan baru Anda, apakah Anda membayangkan dan merasakan keduanya sekarang menyenangkan, bukannya menyakitkan? 3. Sesuaikan dengan nilai, keyakinan, dan aturan Anda. Apakah perilaku atau perasaan yang baru sesuai dengan nilai, keyakinan, dan aturan dalam hidup Anda? Kita akan membahas hal ini di bab-bab selanjutnya. 4. Pastikan keuntungan dari pola lama masih dipertahankan. Apakah perilaku atau perasaan baru masih akan membuat Anda merasakan keuntungan dan perasaan senang yang dulu Anda dapatkan dari pola lama? 5. Langkah di masa depan. Bayangkan diri Anda bersikap menggunakan cara baru ini di masa depan. Bayangkan hal yang akan memicu Anda untuk menggunakan pola lama. Yakinlah, Anda dapat menggunakan pola baru Anda, bukannya pola yang lama. 6 langkah NAC dapat digunakan untuk apa saja seperti masalah dalam hubungan, masalah dalam bisnis, terjebak dalam pola suka berteriak pada anak Anda. Misalkan saja Anda terlalu mengkhawatirkan hal-hal yang tidak bisa Anda kendalikan. Bagaimana Anda dapat menggunakan ke-6 langkah ini untuk mengubah pola yang melemahkan ini? 1. Tanyalah kepada diri Anda, apa yang ingin kulakukan selain khawatir? 2. Carilah daya ungkit untuk diri Anda dan sadarilah bagaimana perasaan khawatir bisa menghancurkan hidup Anda. Bawalah hingga ke ambang batas untuk melihat kerugian paling besar apa yang ditimbulkan oleh perasaan khawatir pada hidup Anda, sehingga Anda tidak mau mengalaminya kembali. Bayangkan perasaan gembira yang Anda rasakan jika perasaan khawatir ini hilang dan Anda benar-benar bebas dari perasaan khawatir ini untuk selamanya. 3. Ganggulah pola tersebut. Setiap kali Anda khawatir, rusaklah pola tersebut dengan menggunakan tindakan yang benar-benar memalukan. Masukkan jari Anda ke dalam lubang hidung Anda dan berteriaklah, "Oh, pagi yang sangat indah," sekeras mungkin. 4. Ciptakanlah cara baru yang memberdayakan. Apa yang akan Anda lakukan selain khawatir? Keluarkan buku harian Anda dan tulislah rencana apa yang bisa Anda lakukan secepatnya. Mungkin Anda akan berlari dan sementara Anda sedang berlari, Anda dapat memikirkan jalan keluar baru. 5. Kondisikan pola baru dengan membayangkan sejelas mungkin dan melatih pola baru ini dengan tingkat emosional dan pengulangan yang sangat tinggi sampai pikiran, perilaku, atau emosional baru ini menjadi otomatis. Perkuatlah diri Anda dengan melakukan langkah pertama, yaitu melihat diri Anda berhasil berulang kali. Melihat hasilnya lebih dulu dapat memberi Anda kesenangan yang Anda inginkan. Sekali lagi, gunakanlah pengulangan dan emosional untuk mengondisikan pola baru sampai tidak berubah. 6. Uji dan lihatlah apakah pola baru tersebut berhasil.
Bayangkan situasi yang dulu membuat Anda khawatir dan lihatlah diri Anda tidak khawatir lagi dalam situasi ini. Prinsip yang sama dapat digunakan untuk menyuruh anak-anak Anda membersihkan kamar mereka, memperbaiki kualitas pernikahan Anda, meningkatkan tingkat kualitas perusahaan Anda, lebih menyenangi pekerjaan Anda, dan membuat negara Anda tempat yang lebih baik untuk hidup. Omong-omong, terkadang anak-anak kita menggunakan 6 langkah yang sama ini pada diri kita dalam bentuk yang lebih singkat. Ingat dengan apa yang saya katakan bahwa jika Anda memiliki daya ungkit yang cukup kuat dan mengganggu pola seseorang dengan cukup kuat, maka Anda akan menemukan pola baru dan mengondisikannya. Seorang teman saya mencoba hampir semua yang dia ketahui untuk berhenti merokok. Akhirnya polanya berhenti. Caranya? Putrinya yang berusia 6 tahun berjalan masuk pada suatu hari saat dia sedang merokok. Anak itu tahu apa yang diinginkannya. Dia memiliki daya ungkit yang sangat kuat dan dia mengganggu pola ayahnya dengan menangis. "Ayah, tolonglah berhentilah membunuh diri ayah sendiri." "Sayang," kata sang ayah, "apa yang sedang kau bicarakan? Ada masalah apa?" Putrinya mengulangi ucapannya lagi. Sang ayah berkata, "Sayang, aku tidak sedang membunuh diriku sendiri." Anaknya mengangguk kemudian menunjuk ke rokok ayahnya dan menangis. "Ayah, tolong berhentilah membunuh diri ayah sendiri. Aku ingin ayah ada di sana saat aku menikah." Ini adalah pria yang telah berhenti merokok lusinan kali dan tidak berhasil. Sampai saat itu. Rokok hilang dari rumah tersebut pada hari itu dan dia tidak pernah merokok sejak saat itu. Dengan menyentuh hati ayahnya, putrinya mendapatkan apa yang diinginkannya seketika itu juga. Sejak saat itu, sang ayah menemukan banyak cara lain selain merokok yang memberinya kesenangan yang sama. Jika Anda hanya melakukan 3 langkah pertama NAC, maka itu saja sudah cukup untuk menciptakan perubahan besar. Begitu Anda telah memutuskan apa yang Anda inginkan, mendapatkan daya ungkit dan mengganggu pola Anda, maka hidup sering memberi Anda cara baru untuk memandang sesuatu. Dan jika daya ungkit tersebut cukup kuat, maka Anda akan terdorong untuk menemukan pola baru dan mengondisikannya. Dan Anda dapat mengandalkan dunia untuk mengujinya. Pertama, langkah pertama adalah meletakkan dasar-dasar untuk merundingkan kontrak tersebut. Ketahuilah dengan pasti apa yang Anda inginkan dan apa yang menghalangi Anda dari mendapatkan apa yang Anda inginkan. Apa yang diinginkan oleh orang lain? Apa yang manfaatnya bagi kalian berdua? Bagaimana Anda mengetahui kalau kontrak Anda berhasil? Kedua, carilah daya ungkit dengan meminta orang tersebut menghubungkan kepedihan dengan tidak mencapai kesepakatan dan kesenangan dengan mencapai kesepakatan. Ketiga, ganggulah pola keyakinan atau gagasan apapun yang menghalangi kemajuan kesepakatan tersebut. Keempat, carilah cara lain yang tidak terpikirkan oleh kalian berdua sebelumnya yang akan sesuai dengan kebutuhan kalian berdua. Kelima, perkuatlah cara lain tersebut dengan terus memperkuat perasaan senang dan dampak positif dari cara lain ini. Keenam, lihatlah apakah cara ini berhasil untuk semua orang untuk mendapatkan situasi yang saling menguntungkan. Jika berhasil, berundinglah agar kontrak Anda berhasil. Sekarang Anda memiliki NAC untuk berubah. Kuncinya adalah dengan menggunakannya. Namun, Anda tidak akan menggunakan kecuali Anda mengetahui Anda menggunakannya untuk apa. Anda harus mengetahui apa yang benar-benar Anda inginkan, sehingga Anda harus mengetahui. Silakan dilanjut di bab ke-7. Demikian akhir dari audiobook Awaken the Giant Within, penulis Anthony Robbins, penerbit Phoenix Publishing, narator Elis Sutrisna. Silakan like dan komen di audiobook ini. Silakan subscribe dan bunyikan loncengnya agar selalu ada notifikasi
setiap ada audiobook baru. Terima kasih.